Dan sudah seharusnya, dengari semuanya, untuk yang hendak sembahyang tadi mengerjakan semua sunnah-sunnahnya, jangan berpandir kuning dan biru. Dan sudah sehendaknya bagi yang hendak sembahyang tertawa. Sudah seharusnya yang hendak sembahyang ini menggawi semua daripada yang sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena yang sunnah ini jabiratun lil faraid. Karena yang sunnah ini menjadi apa? Menambal, melengkapi daripada yang fardu. Kita sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, itu masih ada ibaratnya kada sempurna sembahyang kita. Maka apa? Kita dianjurkan untuk sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Untuk apa? Menutupi daripada kekurangan. Itu gunanya daripada sholat sunnah. Kemudian sini dalam sholat ada yang wajib. Yang wajib itu adalah rukun. Maka rukun itu wajib digawi. Kadang kita menggawi rukunnya kada sempurna, bacaan Fatihahnya kurang benar, ya kan? Baca at-tahiyatnya kada hafal, ya kan? Makanya amun sembahyang itu biar lengket hafalan baca doa sholat itu jangan laju-laju. Coba ini ulun suruh bekajutan pasti kada hafal. Baca doa i'tidal, pian kada sunoleh, ya kan? I'tidal. Kada ingat amun bekajutan. Kenapa? Karena ketika sembahyang laju-laju sembahyang yang bacanya Allahu Akbar, ketika ditunjuk sekali langsung, ya kan? Baca doa i'tidal, kada ingat. Kenapa laju-laju? Baca iftitah langsung, kada ingat. Amun bertunjuk langsung, ya kan? Makanya yang laju-laju ketika sembahyang baca doanya ini kada Allahu Akbar subhanallahil wa bihamdihi subhanallah. Laju benar aya disasahi dan guyup. Makanya begimit bacanya. Lawan dihayati maknanya ketika sembahyang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Daripada mahayal kemana-mana, mahayal kena sembahyang isya ke warung cari es, ini boleh kamar makan nyaman nih, lawan gorengan. Enggak tahu. Laju-laju bacanya. Jadi apa yang dibaca lawan apa yang dipikirkan kada sama. Muntung bujur baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Mengingati tadi ulun mandak buku LKS di mana leh? Rasa pulangan. Wahia katsiratun jiddan, dan sunnah-sunnah daripada salat itu banyak sekali. Wayam bagi al-i'tina'u bil ikhlas. Kemudian di antara sunnah jadi sunnah yang sangat itu mazhabnya Imam Syafi'i ikhlas. Kemudian mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ini jadi rukun, jadi kewajiban. Di mazhab imam lain ikhlas itu ketika sembahyang jadi kewajiban. Dengari, jangan berpandir. Ikhlas itu apa? Pengertian ikhlas wa huwal amalu lillahi wahdah. Ikhlas, pengertian ikhlas adalah yaitu mengerjakan suatu amal ibadah cuma karena Allah Ta'ala. Mengerjakannya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena takutan lawan rotan, ya kan? Takutan disasahi kabarok kalalu dan yang lainnya. Lain sembahyangnya lain kayak itu. Makanya amun sembahyangnya kada ikhlas, biasanya amun sudah datang kolernya, datang malasnya, lalu alasan macam-macam. Nang head lah, nang sakit kepala lah, ya kan? Sakit hidung, sakit telinga. Padahal sembahyang ke jalan ke masjid itu pakai batis, ada bang pakai hidung jalannya. Ada kalau pakai telinga.
masjid pakai batis, sakit rambut pulang. Yang mana sakit rambut itu? Makanya apa? Beribadah harus ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ketika kada ikhlas, namun kita datang malasnya, maka ampih dia sembahyang. Kada hendak sembahyang lagi, koler, beralasan macam-macam. Ke masjid apa? Ke masjid hendak menampaikan apa? Hendak capar. Apa capar? Calon presiden. Nah, cari perhatian ke masjid. Namun kada hendak menampilkan baju baru nih, ya. Siapa baju baru? Yang buan maulid dapat baju baru, ya, seragam. Nah, atau yang macam-macam. Maka apa? Ketika hal yang dihendaki kada ada lagi, maka hendak sembahyang gin goler, ke masjid gin goler, hendak membaca Al-Quran gin goler. Maka perlu namanya ikhlas dalam sembahyang beramal. Wayang bagil hudur. Kemudian di antara sunnah-sunnahnya sembahyang hendaknya khusyuk. Sembahyang jangan mikiri macam-macam. Jadi pernah suatu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga terkenal seorang wali. Didatangi seseorang, wahai imam, ulun hendak bertakun lawan pian. Nah, pian kan orang alim ya. Ayo ya, apa aja Arsidin? Takon. Ulun ni kehilangan barang ya. Barang ulun hilang, pian tahulah. Jara orang menakuni Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Arsidin, ikam ni kaya aku nang tukang jaga barang ikam. Amun ikam hendak bertakun fikih, ayo jawab aku jawab ya. Ikam bertakun barang hilang lawan aku aja. Kiranya sapam kah aku? Jadi, ayo dah. Cuma ini mengaras berpaksa. Orang hendak bertakun pian ni alim harus tahu bang. Ya. Nah, akhirnya udah gini. Kena malam ikam sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud malam. Kena tamu barang kena. Insyaallah tamu jadi. Mbak itu sembahyang malam-malam. Haratan sembahyang takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk orang malam. Alhamdulillahirabbil alamin, mengingati barang yang hilang. Oh iya, aku manak di sini sekalinya. Di barak pintu, pandak di barak pintu. Nah, tonton alam sembahyang 2 rakaat. Mbak itu dicari di pintu, harus dapat. Didatangi Imam Ahmad, bujur amalan dia mantap ya. Padahal apa? Sembahyangnya kada khusyuk. Yang dipikirkan apa? Barang yang hilang sembahyang Allahu Akbar. Datang ada Imam Ahmad, mantap amalan dia ya. Padahal seorang sembahyang kada khusyuk. Mengingati apa? Mengingati tempe bakar situ pada Pak Emang sembahyang. Karena Isa mudahan kada ditutup gerbangnya. Sembahyang Isa gitu, wirid, orang baca wirid, subhanallah, 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 ini kada pentol. Selalu benar, kada ada khusyuknya. Tapi masih untung amun sembahyangnya berjamaah. Jadi yang dihitung lain yang kada khusyuknya berjamaahnya pun dia. Makanya jangan suam meninggalkan salat berjamaah. Khusyuk kada khusyuk, masih ada harapan diterima oleh Allah Ta'ala sembahyang kita amun berjamaah. Amun sembahyang sorangan habis saya lah, amun kada khusyuk. Amun berjamaah dilihati imamnya khusyuknya berapa persen, ada 5%. Maka lihati makmum belakangnya 5% aja juga, 3-nya 1%. Karena mengingati pentol terus, 3-nya lagi 0,5%. Ada S-nya juga. Digabung seberataan sampai jadi 100%. 100% baru diterima berataan. Itu makanya berjamaah, jangan koler berjamaah. Maka apa? Amun sudah kada mendapati orang berjamaah, tarik kawan, minta tolong. Ayo sembahyang lagi. Aku sudah sembahyang asar tadi, kada bantui aku sembahyang berjamaah. Tarik sebuting, jadi makmum atau jadi imam. Biar kada sembahyang sorangan.
rugi sembahyang sorangan. Itu gunanya khusyuk. Makanya biar khusyuk, diantara biar khusyuk kita harus tahu artinya ketika sembahyang. Baca Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah tahu artinya, ya kan? Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi, harus tahu artinya. Dikit aja, tunggal dikitan menghafali. Paling kada bismillah tahu artinya. Bismillah kada tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, itu dihayati sambil ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sambil membayangkan akan kasih sayang dan rahmatnya Allah Ta'ala ketika baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memberikan pujian kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita ini kada pantas dan mendapatkan pujian. Ketika ada orang memuji kita, pada hakikatnya inya ini memuji pekerjaan daripada Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Karena apa yang kita gawe ini adalah Allah Ta'ala yang mengerjakan. Kemudian wayam bagil hudur, hendaknya ketika sembahyang tadi khusyuk. Khusyuk itu apa? Huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Artinya khusyuk itu Artinya khusyuk itu hendaknya inya sadar apa yang dipandirakan, apa yang diucapkan dengan apa yang digawi. Makanya sembahyang kadang sampai 5 rakaat, ya kan? Kenapa kada ingat? Kadang sampai 3 rakaat aja sembahyang asar 3 rakaat. Kenapa? Keingatan anak main bola di depan asrama, ya kan? Belaju-laju. Ini kada bangun guring langsung kada sembahyang main bola dulu. Sembahyang urusan akhir kena. Salah benar. Itu khusyuk, biar khusyuk hendaknya kita mengetahui apa yang kita ucapkan daripada bacaan sholat dan ingat dengan apa yang kita gawi. Jangan sampai ruku 2 kali, ya kan? Ruku 2 kali. Ditakuni kenapa ruku 2 kali ya? Aku sembahyang sholat istisqa. Lalu balasan yang lain. Doa sembahyang subuh kada ingat berkunut lagi ya. Kenapa kan kada berkunut? Aku mencobai madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Syarat beralasan. Wal khusyuk. Kemudian khusyuk, artinya khusyuk tadi apa? Wa huwa sukunul a'dha. Termasuk dikatakan khusyuk itu kada bergerak-gerak. Dengari. Sembahyang kada bergerak-gerak. Biar diikut nyamuk, amun khusyuk kada pajangan bergerak. Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Husain. Cucu daripada Sayyidina Husain ini ketika sembahyang itu apa? Masjidnya kebakaran, itu api ganal benar gugur di higa sidin. Digiolan orang, ya imam keluar kebakaran. Sidin kada ingat lagi lawan api itu saking khusyuknya. Itu tentang sembahyang. Wahai imam, kenapa ya pian kada keluar tahu api ganal kayak itu sembahyang api ganal kebakaran. Jadi Imam Malik, aku ini lebih takutan api neraka daripada api dunia. Api dunia ini kada seberapa lagi lawan api neraka. Nah, itu orang khusyuk. Ini kada hanyar, belum ikut lagi nyamuknya singgah. Aju benar. Mengkada batis dia nu kawan nih. Bigaan batis kawan ketempel. Pak. Bisa langsung itu. Ada khusyuknya sampai. Makanya apa? Sunnah kan
kada boleh menahan kami ketika sembahyang, menahan anak behera kada boleh. Jadi sebelum sembahyang itu usahakan semuanya sudah siap. Ini kada ditahaninya kami ketika sembahyang Allahu Akbar, menahani. Nah, harus sembahyang khusyuk, kada bergerak-gerak lagi. Ini gawil-gawil kawan ya juga. Nah, kemudian wa hudurul qalbi, termasuk sunnahnya hati ini harus menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi ini biar khusyuk ketika sembahyang ini, seolah-olah pian ini berpandiran lawan Allah Ta'ala. Nah, berpandir lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hati itu seolah berpandir apa? Ya Allah, pujian ini hanya kepadamu, pada pian, dan ulun ini kada pantas dapat pujian. Ya. Ketika ada orang memuji ulun berarti hakikatnya memuji pian. Itu hati harus hudur kayak gitu. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuhuma. Kemudian menghayati daripada bacaan. Bacanya harus bujur pakai tajwidnya. Terus makhrajul hurufnya. Pakai ha. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nang harat lagi, ini ada di kampung ulun. Dia bacanya ketika menyambat alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillah dapat rezeki aku. Ya arkamar rahimin, ya arkamar rahimin. Orang arhamar rahimin, arkamar rahimin. Kenapa kayak itu? Karena kadang mengaji atau waktu mengaji guring kepandiran aja mengajinya. Orang mengaji berpandiran jadi kada tahu. Sudah ditagur kada masih. Ini ada yang sudah ditagur masih aja. Ketika ditagur pura-pura khusyuk. Ya, ketika kada ditagur berpandir lagi. Ya kalau hilang urat supannya sudah hilang ya. Urat supannya padat. Kemudian nih, dengar nih. Fa innama yataqabbalullahu minas salati bi qadril hudur. Adapun diterima salat itu tergantung kepada kekhusyuannya. Misalkan khusyuknya cuma pas baca Fatihah, maka sembahyang pian yang diterima ketika Fatihahnya, sisanya kada diterima. Makanya dari itu tadi dipandirakan bahwasanya hendaknya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Segan menambal daripada sholat kita yang kada khusyuk. Ketika sujud kada khusyuk, khusyuknya cuma pas tahiyatul akhir, maka yang diterima cuma tahiyatul akhirnya. Ini kada, daripada kada khusyuk lebih baik kada sembahyang ya. Masalah benar. Binian ini ada aja ketika sholat hajat, pasti ada aja yang ke WC tiap hari, bergantian berjadwal culas benar karena mau mendoakan ayah. Ketika baca sholawat ia juga bergantian. Ketika sembahyang sudah ke WC 2 berbulik sudah. Ketika sholawat ada pulang bergantian. Ketika mengaji ada juga keluar. Emang masih harap latihan bang? Nah, uji latihan aja. Belum latihan bang? Jangan dibiasakan. Masa setiap anak sembahyang sholat hajat ada aja keluar. Baca wird keluar masuk.
kada betah di masjid, kada betah duduk, kada betah bersalawat. Kena nih dangari, kena rezekinya kayak itu juga. Orang yang kada betah di masjid, rezekinya kayak itu juga. Keluar masuk, dapat duit banyak, cuma kada tahu habis duit nih, kada berasa. Itu rezeki kada berkah. Takut nih jangan buat begawi, nang duitnya ganal-ganal loh. Begawi di tambang, begawi nama. Di masjid kada betah bang, keluar masuk. Jadi rezeki itu keluar masuk, bujur keluar masuk. Cuma kada ada terkait. Orang biasanya keluar masuk, ya kan dapat rezeki. Oh, kawan nukar kendaraan, dapat rezeki, nukar ini, dapat rezeki, kawa umroh, kawa ini, kamu bayar ini. Ini gak ada, dapat rezeki kita harus dapat. Ya rumah kayu itu juga, bakayu masih, ya kan? Kada berubah-berubah rumah. Kenapa? Karena rezekinya kada menetap, sekedar lewat warak. Kenapa kayak itu rezekinya? Karena di masjid kada betah, duduk di masjid kada betah. Ingat aja kan namun sudah bisi keluarga, lihat rezeki dia. Jadilah memahami arti, biar kita kawa khusyuk, kawa tenang hati kita, kada berpikiran macam-macam. Kita harus tahu arti atau doa-doa yang ketika kita ucapkan ketika sembahyang. Itu salah satu cara khusyuknya. Kemudian wayah rumu, ada hal-hal yang diharamkan ketika sembahyang. Apa? Yang pertama ar-riya, yaitu riya, hendak bertampai sembahyang, ya kan? Kenapa ke masjid sembahyang? Baju hanyar, ambilkan baju gamis hanyar, mukena hanyar, kada lipstik hanyar. Telat langsung yang lipstik. Itu hendak bedangdutan kan hendak ke masjid. Dan riya itu lain riya yang di dalam lah ya. Riya di sini maksudnya hendak menampaikan sombong, hendak menampaikan kepada orang lain. Ampun kuni lebih harap daripada ampun pian, ya kan? Peci kuni lebih larang, ya kan? Ini berapa yuk? Enggak ada ingat. Ingat lagi tuh. Oh ini larang benar ini. Pian nukar ini harus ke Hadramut dulu. Ongkos Hadramut paling sedikit pesawatnya 10 juta. Maka ini 10 juta kada dijual. Peci ulun ini 10 juta kada dijual. Kenapa? Karena kada payu, kada nukarin juga. Riya, apa artinya riya? Yaitu wahwal amalu li ajlin nas. Nah, ini kan kada mencatat. Ulun pandil gini kada mencatat tadi banyak. Apa artinya khusyuk? Apa artinya tadabbur? Apa artinya riya? Kada mencatatnya sama sekali. Oleh dah mengulangi. Riya itu wahwal amalu li ajlin nas. Riya adalah beramal karena mengharapkan manusia, karena sebab manusia, karena ada yang dihendakinya. Ke masjid, baca Al-Quran, sembahyang, azan, karena ada yang dihendakinya. Sungsung bininya ke masjid, kenapa? Karena ada yang hendak ditamuinya, dileleknya. Ada astagfirullah. Yang rancak di pojokan masjid itu siapa? Nyaring astagfirullah kalinya ini. Song-song ke masjid. Amun kada kayak ini, lain waktunya ke masjidnya. Yo, pas waktunya sembahyang ke masjid kada ke masjid. Kenapa aja song-song benar ya? Ini belum waktunya sembahyang ke masjid ya. Biasa.
ada urusan penting ya. Oh, orang yang penting. Soalnya ada yang ditemui ya, di pojok masjid. Kemudian Allah alam, besok lagi dicatat esok, mulai esok dicatat. Ini tadi pada mencatatnya selesai lagi. Ada disuruh nih